Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kasih kembali hasil ringkasan saya dengan tema pembahasannya adalah bagaimana arus air laut itu bekerja. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Intan Mutia, saya program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Unit Arang Ganda Aceh. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Apa itu arus air laut? Arus air laut adalah gerakan perpindahan massa air laut dalam jumlah yang besar dari satu titik ke titik berikutnya, baik secara horizontal maupun vertikal, atau bisa juga disebut dengan nama lain jenis pergerakan ketiga yang terjadi di laut, dikenal sebagai arus samudra. Di mana aliran air di sepanjang permukaan samudra dalam jalur tertentu seperti aliran air yang kekurangan lebih permanen yang mengalir ke arah tertentu dari satu bagian samudra ke yang lainnya, itu disebut arus laut. Selain itu, arus laut ini dikategorikan ada dua, ada yang arus hangat dengan arus dingin. Arus hangat itu dia berdekatan dengan garis khatulistiwa serta mengalir menuju kutub, itu disebut arus hangat. Sedangkan arus dingin itu dia akan berasal dari ketinggian yang tinggi dan mengapung ke arah garis khatulistiwa, itu disebut arus dingin. Walaupun begitu, arus air laut ini juga didukung oleh sistem angin dunia, di mana sistem angin dunia ini memaksa permukaan air laut untuk bergerak ke arah tertentu arus, serta permukaan air hangat dan dingin mengalir dari daerah ekuator menuju daerah kutub, dan air dingin harus akan mengalir ke daerah kutub dingin menuju daerah ekuator yang hangat. Nah, walaupun begitu, arus air laut ini juga ada beberapa faktor dorongan berbagai sumber, seperti sumber angin, pasang surut, perubahan kepadatan air, serta adanya rotasi bumi. Selain itu, ada yang namanya topografik, di mana dasar laut dan garis pantai akan mengubah gerakan tersebut dan akan menyebabkan arus menjadi lebih cepat, lambat, atau perubahan arah. Arus laut terbagi dalam dua kategori utama. Yang pertama arus permukaan, yang kedua arus kedalaman. Arus permukaan mengontrol gerakan 10% teratas air laut, sementara arus laut dalam menggerakkan 90% yang lainnya. Meskipun penyebabnya berbeda, arus permukaan dan laut dalam saling mempengaruhi dalam ketertarikan rumit yang membuat seluruh samudra terus bergerak. Nah, selain itu ada yang namanya arus di dekat pantai, di mana arus yang akan didorong menuju ke permukaan oleh angin dan pasang surut, yang mana akan menarik air bolak-balik saat permukaan air turun dan naik. Sedangkan di lautan terbuka, angin merupakan kekuatan utama di balik arus permukaan. Pada saat angin bertiup di atas lautan, ia akan menyeret lapisan atas air bersamaannya, serta air yang bergerak akan menarik lapisan di bawahnya. Setelah itu ada yang namanya pembentukan lingkaran besar yang disebut gires, atau biasa kita sebut pusaran samudra, di mana pusaran ini merupakan sistem besar arus samudra yang berputar, terutama yang berkaitan dengan pergerakan air besar. Pusaran ini disebabkan karena adanya efek Coriolis, di mana kepusarannya rotasi bumi, penggeseran mendatar dan menegak yang menentukan pola peredangan dari ikal tegangan angin. Jika bumi tidak berputar, udara dan air akan bergerak bolak-balik antara tekanan rendah ekuator dan tekanan tinggi di kutub. Tapi saat bumi berputar, udara yang bergerak dari ekuator ke kutub utara dibelokkan ke timur, dan udara yang bergerak kembali di bawah dibelokkan ke barat. Nah, selain itu ada juga pembentukan arus vertikal yang disebut sirkulasi termohalim, di mana sirkulasi termohalim ini air dalam dan arus permukaan yang digerakkan oleh angin bergabung untuk membentuk lingkaran berliku yang disebut sabuk konvektor global. Dan pada saat air bergerak dari dalam samudra ke permukaan, ia membawa nutrisi yang menyehatkan mikroorganisme yang menjadi dasar banyak rantai makanan di samudra.
Nah, karena video saya sampaikan sudah selesai, maka teman-teman sekalian, apabila kalian menyukai bahasa yang saya sampaikan, kalian jangan lupa like dan juga sharing ke teman-teman yang khususnya sangat menyukai bio laut. Jadi sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya lagi juga belajar, lagi proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.